Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Padilla dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan hukum Archimedes pada ponton penyangga jembatan sementara. Yang pertama, hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini berbunyi, apabila sebuah benda sebagian atau seluruhnya benam ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang akan mendorong ke arah atas yang besarnya sama dengan besar air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Misalnya, air mempunyai volume tertentu. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam air, maka permukaan air akan terdesak atau naik. Hal ini karena adanya gaya ke atas yang sering disebut dengan gaya Archimedes. Rumus umumnya itu ada F sama dengan P dikali G dikali V, atau gaya ke atas sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali volume. Gaya apung adalah selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam zatnya. Di sini ada 3 turunan hukum Archimedes. Yang pertama, syarat mengapung, di mana massa jenis benda harus lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Yang kedua, syarat melayang, massa jenisnya harus sama dengan massa jenis zat cairnya. Jadi posisinya harus pas biar di tengah-tengah. Yang ketiga, syarat benda tenggelam, massa jenis benda harus lebih besar dari massa jenis zat cairnya. Yang dimana benda itu akan turun ke bawah. Selanjutnya ada pengaplikasiannya, yaitu ponton penyangga jembatan sementara. Jembatan ponton adalah jembatan mengambang yang didasarkan ke semacam ponton untuk menyangga landasan jembatan dan beban dinamis. Jembatan ponton biasanya merupakan bangunan yang temporer, bisa berpindah-pindah, walaupun ada juga dipergunakan untuk jangka yang panjang. Jembatan ponton merupakan jembatan yang dibuat berdasarkan prinsip benda yang terapung, yang dimana terdapat susunan seperti drum-drum atau kotak-kotak yang harus tertutup rapat sehingga tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Dan ponton tersebut bisa berubah tinggi atau rendahnya jembatannya tergantung pasang surut airnya. Dalam keadaan darurat, jembatan ponton dapat dibuat dengan memasang benda drum atau kotak plastik kosong yang rapat, yang disusun secara sejajar membentuk jembatan agar bisa dilewati. Selanjutnya ada macam-macam ponton, yang dimana ponton ini ada 3 macam. Yang pertama, ponton beton, menawarkan stabilitas yang tinggi, daya tahan yang jangka panjang dengan biaya pemeliharaan yang lebih rendah dan ketahanan korosi yang baik. Ponton beton ini sangat kuat untuk menahan beban dibandingkan ponton aluminium ataupun ponton plastik. Yang kedua ada ponton aluminium. Ponton aluminium ini lebih ringan dibandingkan ponton beton, yang dimana ideal untuk mobilitas yang sangat tinggi namun memiliki kapasitas beban yang lebih rendah dibandingkan si beton. Ponton plastik. Ponton plastik ini terbuat, ya sudah kita tahu, yaitu plastik ataupun polimer daur ulang, yang menawarkan solusi ringan, tahan lama, dan sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan mobilitas yang sangat tinggi, yang bisa berpindah-pindah dengan cepat. Karena ponton plastik ini seperti puzzle yang disusun. Yang selanjutnya ada komponen utama. Komponen utama ini yaitu ada ponton atau badan apungnya. Fungsinya menyediakan gaya apung, menahan beban, menjadi dasar pemasang struktur atau rangka jembatannya. Ponton ini biasanya berbahan baja yang tahan korosi, aluminium, bahkan drum ataupun plastik polimer tersebut. Yang kedua ada rangka utama. Jembatan yang dimana fungsinya sebagai struktur penyalur jembatan agar jembatan itu kokoh, tidak gelombang kesana kemari. Yang ketiga ada lantai dek.
yang dimana fungsinya sebagai permukaan tempat kendaraan atau kita yang menyeberang di atasnya. Biasanya bentuk dari plat baja yang sangat tipis, aluminium, atau panel-panel komposit ringan kayak PVC dan lain sebagainya. Tapi untuk ponton yang plastik itu lantai decknya dengan badan apungnya itu dia nyatu, tidak ada tambahan lagi. Selanjutnya ada sistem penambat. Sistem penambat ini atau penguat itu untuk menjaga posisi jembatan agar tidak hanyut atau terbawa arus. Yang dimana sistem ini ada beberapa jenisnya, yaitu jenis yang pertama ada angkur yang beton ataupun angkur baja. Yang kedua ada tiang pancang yang ada di tengah-tengah si jembatannya, dan yang di pinggiran. Dan yang ketiga ada kabel ataupun rantai besi untuk menghubungkan si ponton dari ujung ke ujungnya. Selanjutnya, di sini saya mengangkat studi kasus dari Riau, yang dimana pada tanggal 1 Januari 2020 di Pelabuhan Tanjung Buton di Kampung Mengkapan terdapat jembatan yang terbuat dari besi lepas dari sambungannya yang berada pada ponton, yang disebabkan oleh gelombang laut yang sangat kuat sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Yang dimana pada saksi mata setempat, yaitu Katovic, kejadian kemarin siang itu dikarenakan gelombang kuat yang membuat engsel pada ponton yang tersambung kepada jembatan lepas. Yang dimana lepasnya engsel tersebut mengakibatkan jembatan dari ponton pelabuhan terjadi retakan pada tiang pondasi. Untungnya pada kejadian tersebut jembatan memang sudah tidak berfungsi atau tidak lagi digunakan, jadi tidak ada korban jiwa akibat bencana tersebut. Dalam studi kasus ini, saya mengambil informasi atau mengambil rumus dan hitungan dari beberapa Google. Di sini kita asumsikan, kita ketahui bahwa M ataupun massa pontonnya adalah 100.000 kg. Dan gravitasinya 9,81 meter per second. Kerapatan airnya itu ada di 1025 kg per meter kubik. Dimana cara penyelesaiannya itu ada WP sama dengan MP dikali G, yang dimana MP-nya itu massa pontonnya 100.000 dan gravitasinya 9,81, yang dimana dikali menjadi 981.000 Newton. Yang rumus keduanya itu FB atau FB sama dengan P air dikali G dikali V yang terendamnya, yaitu F-nya yang tadi 981.000 sama dengan 1025 dikali 9,81 dikali V terendam, yang dimana P air dikali gravitasi menjadi 10.055 dan dibagi V terendamnya jadinya 981.000 dibagi 10.055 yang menghasilkan 97,56 meter kubik. Hitungan ini membuktikan bahwa ponton mampu mengapung atau mampu menahan, karena air laut ini memiliki kekuatan atau daya apung yang sangat kuat. Oke. Yang selanjutnya ada aspek efisien pada penggunaan ponton jembatan ini, yang dimana aspek keuntungan atau aspek yang positifnya itu ada waktu konstruksi cepat, fleksibilitas tinggi, efisien transportasi dan logistik, adaptif terhadap kondisi perairan. Aspek negatifnya, kapasitas beban terbatas, sensitivitas terhadap gelombang dan arus, perlu sistem penambat yang cukup rumit. Aspek biaya, di mana aspek positifnya itu ada biaya awal yang relatif lebih rendah, hemat biaya perawatan, dapat digunakan kembali atau ya bisa dipindah-pindahkan kemana saja. Yang selanjutnya aspek negatifnya itu biaya operasional tambahan untuk penambat atau perawatan.
kehilangan efisiensi ekonomi di lokasi berarus deras, karena untuk ponton sendiri itu cukup berbahaya di arus yang cukup deras. Selanjutnya di sini saya punya inovasi yang mungkin bisa dilakukan pada ponton tersebut, yang dimana inovasi saya yang pertama itu menambah mesin, yang dimana seperti ponton ini dia fleksibel kan, bisa kita pakai di beberapa tempat yang berdekatan untuk penyeberangannya, tapi dia nggak terlalu sering. Bisa kita gunakan satu ponton aja, tapi kita tambahkan si mesin tersebut. Jadinya sistemnya nanti akan seperti perahu, yang dimana bila si tempat A membutuhkan, itu bakal mesinnya berpindah ke tempat A, lalu jembatannya agar tidak bergoyang ke sana kemari itu memakai sistem seperti tali, atau yang biasa untuk kapal bertemu itu kan ada yang pengikat talinya, nah atau semacam jangkar lah. Nah, kita pakai seperti itu. Yang kedua, inovasi saya itu kan ada di luar negeri, yang dimana jalan itu sudah bisa menghasilkan energi, yang kita injak itu menghasilkan tekanan, dan tekanan tersebut mendapatkan energi atau energi terbarukan, yang dimana untuk pengaplikasian pada ponton, yaitu si ponton ini gimana caranya agar mendapatkan atau mengelola si gelombang air itu menjadi energi. Nah, untuk inovasi yang kedua, saya kurang mendalami ke dalam ya. Tapi mungkin inovasi ini bakal terjadi di masa depan, karena kalau kita lihat di sekarang itu sangat inovasi yang bagus, karena si jembatan ini itu kan pasti banyak loh goncangan ataupun arus ataupun gelombang yang bisa kita gunakan agar menjadi energi terbarukan. Itu saja kira-kira pemaparan dari saya mengenai hukum Archimedes dan ponton penyangga jembatan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.